kentang nih ya, terus dijadiin keripik kentang, ya berarti prosesnya lebih banyak lagi. Itu 100 gramnya bisa mencapai 547 kalori. Ya, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Ya, kembali lagi bersama saya, William. Masih melanjutkan pembicaraan kita tentang fat loss. Ingat, defisit kalori itu oke, tapi jangan defisit nutrisi. Ya, melanjutkan pembicaraan tentang fat loss. Pada kali ini saya ingin menjelaskan, memberikan tips sih lebih tepatnya ya. Eh, Bagaimana supaya makanan yang kita makan itu tidak kelebihan kalori. Sebenarnya sih ide ini sih dapat juga saya dari setelah beberapa kali menonton video dari Adera ya. Jadi menurut saya cukup terpercaya. Saya pun sudah mempraktekannya dan benar bahwa tips ini sangat membantu. Oke, caranya mudah. Yang perlu diingat adalah 2S, 2J. Oke, apa aja? 2S, sumber, saji. 2J, jadwal, dan jumlah. Ya, sumber. Maksudnya apa? Ya, sumbernya sama-sama dari ayam. Tapi yang satu dada ayam, yang satu paha ayam. Tentu aja sudah berbeda kandungan nutrisinya. Dada ayam per 100 gram mengandung 195 kalori, 0 gram karbohidrat, 29,55 gram protein, 7,72 gram lemak. Kita bandingkan dengan paha ayam per 100 gram mengandung 245 kalori, 0 gram karbohidrat, 24,85 gram protein, 15,36 gram lemak. Contoh yang lain adalah sumbernya sama-sama dari telur. Tapi kuning telur dan putih telur tentu mempunyai kandungan gizi yang berbeda. Putih telur per 100 gram mengandung 52 kalori, 0,73 gram karbohidrat, 10,9 gram protein, 0,17 gram lemak. Dibandingkan dengan kuning telur per 100 gramnya mengandung 322 kalori, 3,59 gram karbohidrat, 15,86 gram protein, dan 26,54 gram lemak. Bisa dilihat ya, beda kandungan nutrisinya padahal sumbernya sama. Berikutnya adalah saji. Ya, saji di sini maksudnya adalah cara penyajian ya. Kita bisa melihat bahwa cara penyajian itu pun bisa mempengaruhi yang namanya kandungan kalori. Sebagai contoh, kentang. Kentang kalau dikukus tanpa menambahkan apapun ya, 100 gramnya adalah 87 kalori. Sedangkan kandungan karbohidratnya adalah 20,1 gram. Proteinnya 1,87 gram dan lemaknya 0,1 gram. Oke. Nah, kalau digoreng per 100 gram kentang goreng mengandung 274 kalori, 35,66 gram karbohidrat, 3,48 gram protein, dan 14,06 gram lemak. Nah, berarti apa? Cara penyajian perlu diperhatikan. Nah, kalau misalnya udah digoreng kentang nih ya, terus dijadiin keripik kentang, ya berarti prosesnya lebih banyak lagi. Itu 100 gramnya
bisa mencapai 547 kalori. Karbohidrat itu 49,74 gram. Protein 6,56 gram. Dan lemak 37,47 gram. Luar biasa kan? Penambahan kalorinya kan? Padahal sama-sama sumbernya kentang, tapi cara penyajiannya berbeda, kalorinya berbeda. Nah, kalau kalori berbeda, maksud saya lebih banyak lagi, ya tentu saja kalau kita makan dalam jumlah yang besar, ya tentu saja bisa membuat kita susah untuk defisit kalori ya. Yang ada malah kita kebanyakan kalori. Oke, itu baru dua ya, sumber dan saji. Itu yang perlu diperhatikan. Saran yang berikutnya adalah 2J, jadwal dan jumlah. Jadwal maksudnya apa? Kalau kita makan sebelum kita merasa lapar dan berhenti sebelum kita terlalu kenyang, itu bisa lebih mengontrol. Maksudnya gimana? Kalau kita makan dengan keadaan yang sudah sangat lapar, kita udah nggak mikir lagi mau makan apa, sumbernya dari mana, penyajiannya diapain, itu udah nggak dipikirin lagi, makan aja sembarangan, hasilnya kalori berlebihan. Tapi kalau kita bisa mengatur jadwal kita, itu akan lebih baik lagi. Kita bisa mempunyai hikmat dalam memilih makanan yang mau kita makan. Sekarang jumlah, bisa dibilang berhubungan ya tadi dengan yang jadwal tadi ya. Kalau kita secara emosional makannya, mungkin jumlahnya pun akan semakin banyak, dan semakin banyak jumlah yang masuk ya semakin banyak juga kalori yang masuk. Jadi jumlah pun juga perlu diperhatikan di sini. Makanlah sesuai kebutuhan kita, baik itu dari kalori, baik itu dari makronutrisi ataupun mikronutrisi. Jadi kesimpulannya yang ingin saya share pada hari ini adalah kita boleh memilih makanan, tidak ada larangan, tetapi perlu diperhatikan bagaimana sumbernya, sesuai gak dengan kebutuhan kita, bagaimana cara penyajiannya, menambah kalori apa enggak, karena semakin banyak prosesnya biasanya sih akan menambah kalori. Lalu jadwal, makan sebelum terlalu lapar, supaya apa? Supaya kita bisa berhikmat dalam memilih makanan. Nah, jumlah juga disesuaikan dengan kebutuhan kita, bukan pengen makan apa aja. Bagaimanapun yang namanya makanan itu adalah suatu sarana supaya kita bisa mendapatkan nutrisi yang baik, supaya kita bisa beraktivitas dengan baik, bukan hanya untuk menghilangkan rasa lapar. Jadi perlu diingat bahwa nutrisi sangat penting. Oke, sekian video dari gua untuk hari ini. Terus semangat, jangan menyerah, jaga kesehatan, tetap bugar. Terima kasih.